Langit sore itu seperti kanvas besar yang dilukis dengan sapuan warna jingga, keemasan, dan semburat ungu. Awan-awan tipis mengambang malas di ufuk barat, seolah enggan meninggalkan siang yang hampir berakhir. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dari taman yang baru saja kusiram 1 jam lalu. Aku duduk di kursi rotan panjang di bawah naungan pohon mangga tua yang sudah ada sejak aku masih kecil. Di meja kayu di depanku, ada teko berisi teh melati hangat, uapnya menari-nari tipis sebelum menghilang di bawah angin. 2 potong kue bolu pisang buatan asisten rumah tangga kami tergeletak di piring kecil, menunggu untuk disantap. Di sebelahku, suamiku, Andi, duduk santai sambil menyandarkan tubuhnya. Kemeja kasual biru laut yang dikenakannya sedikit kusut, dan lengan bajunya tergulung hingga siku. Dia terlihat rileks, bahkan senyumnya lebar ketika bola kecil yang dilemparnya ditangkap oleh anak kami, Arka, yang berlari-lari di halaman. "Papa lempar lagi." "Lebih tinggi," teriak Arka dengan wajah yang merah karena berlari, tapi matanya berbinar. Andi tertawa kecil, lalu melempar bola karet itu sedikit lebih tinggi. Arka melompat, berusaha menangkapnya, lalu terjatuh ke rumput sambil tertawa terbahak-bahak. Aku ikut tersenyum melihat pemandangan itu, adegan yang selama ini kuanggap sebagai gambaran keluarga bahagia. "Kalau sore-sore gini, kayaknya enak kalau tiap hari begini, ya?" kataku sambil menyesap teh. Andi melirikku sebentar, lalu tersenyum. "Iya, kadang kita terlalu sibuk kerja sampai lupa menikmati waktu kayak gini." Ucapannya terdengar manis, tapi di kepalaku terlintas sebuah pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan. Benarkah dia sesibuk itu bekerja? Selama ini Andi sering keluar kota untuk proyek-proyek yang katanya penting. Aku tak pernah mencurigai macam-macam, meski beberapa kali aku mendapati saldo ATM-ku berkurang drastis. Alasannya selalu sama, biaya operasional proyek. Aku menghela napas pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mau merusak suasana sore ini. Lagi pula, Arka tampak begitu bahagia bermain bersama papanya. "Besok kamu nggak keluar kota kan?" tanyaku mencoba memastikan. "Enggak, besok ada meeting sama tim di kantor aja," jawabnya sambil mengambil kue bolu dari piring. Aku mengangguk, lalu kembali menatap Arka yang kini duduk di rumput sambil memainkan bola sendirian. Daun-daun mangga bergoyang pelan di atas kepala kami, menimbulkan suara gesekan halus. Burung-burung kecil sesekali berkicau, menambah damai sore itu. Aku meneguk teh lagi, merasakan hangatnya mengalir ke tenggorokan. Rasanya seperti hidup ini sedang berjalan normal, tanpa badai, tanpa keributan. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin inilah arti kebahagiaan sederhana. Namun, kebahagiaan itu, yang kukira akan bertahan setidaknya sampai malam, ternyata hanyalah ilusi yang rapuh. Sekitar 15 menit kemudian, ketika matahari mulai tenggelam dan warna langit semakin pekat, aku melihat sosok yang berjalan perlahan dari arah gerbang rumah. Awalnya kukira itu tetangga yang hendak mampir. Tapi langkahnya ragu, dan tatapannya langsung terarah pada kami bertiga. Dia seorang wanita muda, mungkin di awal 20-an. Rambutnya hitam panjang diikat ekor kuda, wajahnya pucat, dan ada lingkaran gelap di bawah matanya. Di pelukannya, ia menggendong seorang bayi yang terbungkus selimut tipis berwarna kuning. Bayi itu tampak tertidur pulas, sesekali menggeliat kecil. Aku langsung merasa aneh, aku tidak mengenal wanita ini. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kaos lengan panjang dan celana kain, tapi terlihat kusut dan sedikit lusuh, seperti ia menempuh perjalanan jauh. "Andi?" gumamku, sedikit mengernyit. "Kamu kenal dia?" Suamiku yang sedang meminum teh tiba-tiba terhenti gerakannya. Tangannya kaku, matanya langsung tertuju ke arah wanita itu. Aku tidak melewatkan perubahan ekspresinya, dari rileks menjadi tegang dalam sekejap. Wanita itu terus melangkah mendekat. Ketika jaraknya sudah sekitar 3 meter dari kami, ia berhenti. Nafasnya terdengar sedikit berat, mungkin karena perjalanan atau karena keberanian yang ia kumpulkan untuk datang ke sini. "Maaf," suaranya lirih tapi jelas. "Saya mencari Pak Andi." Suara itu membuatku menoleh tajam pada suamiku. "Dia nyari kamu?" tanyaku. Andi menelan ludah, tidak langsung menjawab. Tatapannya terpaku pada wanita itu, seolah kata-kata yang ingin keluar dari mulutnya terhenti di tenggorokan.
Aku mulai merasakan hawa yang berbeda. Angin sore yang tadinya terasa hangat, kini terasa dingin menusuk. Suasana yang tadi penuh tawa berubah menjadi sunyi menegangkan. Arka, yang menyadari sesuatu sedang terjadi, diam dan memeluk bola di tangannya. Wanita itu menunduk sebentar, lalu kembali menatap ke arah kami. "Pak, ini anak kita," katanya sambil menepuk perlahan punggung bayi yang digendongnya. Jantungku seakan berhenti berdetak. "Anak kita?" Kata-kata itu bergema di kepalaku, menimbulkan gelombang panas di dada. Aku menoleh ke Andi, mencari penjelasan, tapi yang kulihat hanyalah wajahnya yang pucat pasi. Aku belum sempat berbicara ketika wanita itu melanjutkan, "Saya dari kampung. Dulu Bapak bilang, setelah proyek selesai, Bapak akan menikahi saya. Tapi sudah berbulan-bulan saya menunggu, Bapak tidak pernah kembali." Tangan yang memegang cangkir teh bergetar. Aku meletakkannya di meja dengan sedikit suara ceklek. Tatapanku berpindah dari wanita itu ke suamiku, lalu kembali lagi. Aku mencoba memastikan kalau ini hanya salah paham, tapi raut wajah keduanya mengatakan hal yang sama, ini kenyataan. Andi membuka mulut, seolah ingin bicara, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. "Diam." Suaraku terdengar dingin, bahkan untuk telingaku sendiri. Wanita itu menggoyang-goyangkan sedikit tubuh bayinya, yang mulai menggerakkan tangan mungilnya. "Saya nggak mau ribut, Bu. Saya cuma mau Bapak menepati janji. Saya sudah capek, selama ini saya hanya dibantu lewat kiriman uang." Kalimat terakhir itu membuat kepalaku seperti dihantam. Kilasan ingatan langsung memenuhi pikiranku, saldo rekening yang tiba-tiba berkurang, alasan biaya proyek yang tidak pernah ada buktinya, transfer yang dia lakukan lewat ATM. Jadi ini, aku menatap tajam ke arah Andi. "Selama ini, uang itu buat dia?" tanyaku pelan, nyaris berbisik, tapi penuh ancaman. Andi masih diam. Bahkan tatapannya kini menghindar dari mataku. Tiba-tiba, semua yang tadinya tenang berubah menjadi gelap di mataku. Suara tawa anakku beberapa menit lalu terasa begitu jauh, tergantikan oleh suara darah yang berdegup di telingaku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Tapi di dalam hati, aku tahu, sore yang tadinya tenang ini telah menjadi awal dari akhir segalanya. Angin sore yang tadinya membawa aroma melati kini terasa berat. Setiap hembusannya seperti membawa kabut dingin yang merayap di kulit. Aku duduk tegak, menatap wanita yang berdiri hanya beberapa langkah dari kami. Bayi di gendongannya menggerakkan bibir mungilnya, seperti mencari susu, sementara ibunya, wanita itu, tetap berdiri dengan raut wajah yang tak bisa kuartikan. Lelah, sedih, tapi juga teguh. Andi duduk membeku di kursinya. Lengannya yang tadi santai terlipat di sandaran, kini turun ke pahanya. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegugupan. Aku tahu tanda-tanda itu. Dia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Dan kali ini, aku tahu apa yang dia sembunyikan. Aku bisa jelasin, suara Andi akhirnya terdengar. Parau, nyaris tak keluar. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan yang sengaja kutahan agar tidak meledak. "Jelaskan? Di depan anak kita? Di depan wanita ini?" Suaraku rendah tapi dingin, seperti bilah pisau yang sudah diasah. Arka berdiri di samping kursi, memeluk bolanya, menatap kami bergantian. Wajahnya polos, belum mengerti arti kata-kata yang keluar dari mulut kami. Aku menyentuh kepalanya pelan. "Sayang, masuk dulu ya. Main di kamar." Dia ingin bertanya, tapi aku menggeleng, memberi sinyal untuk tidak bertanya. Setelah ragu sejenak, Arka pun berjalan masuk ke rumah, menoleh sekali lagi sebelum menghilang di balik pintu. Kini hanya kami bertiga di taman itu, dan sunyi yang turun terasa pekat. Wanita itu menatapku. "Bu, saya nggak mau ribut. Saya cuma mau dia menepati janji. Saya nggak bisa sendiri. Anak ini perlu bapaknya." Aku menelan ludah, mencoba menahan gelombang panas yang naik dari dadaku ke kepala. "Janji? Janji apa?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Aku ingin dia mengatakannya di depan Andi, supaya semua jelas. Wanita itu melirik Andi sebentar, lalu kembali menatapku. "Bapak bilang, setelah proyek di kampung selesai, dia akan menikahi saya." Katanya dia,
dia udah nggak bahagia sama ibu. Dan dia janji mau bawa saya ke kota. Mataku mengerjap pelan, lalu menatap Andi lagi. Benar? Kamu bilang begitu? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik, tapi setiap kata terasa seperti hantaman palu. Andi menunduk. Waktu itu. Jawab. Aku menaikkan suaraku. Nada itu bukan sekadar marah, itu nada orang yang merasa dikhianati sampai ke tulang. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, aku salah. Nggak seharusnya. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit dan getir. Salah? Cuma itu? Kamu pikir ini cuma soal salah? Wanita itu kembali bicara, suaranya bergetar. Bu, saya nggak minta harta. Selama ini uang yang dia kirim, itu dari Bapak sendiri, kan? Dia juga bangun rumah untuk saya. Saya cuma mau dia menepati kata-katanya. Aku menatapnya tajam. Uang dari Bapak sendiri? Kamu pikir dia punya uang dari mana? Aku mengangkat tangan, menunjuk ke arah Andi. Dia tidak punya apa-apa, Nona. Semua yang dia kirim itu dari saya. Dari keringat saya mengelola perusahaan. Dari uang yang seharusnya untuk masa depan anak saya. Dan kamu, aku menghela napas tajam. Kamu menerimanya dengan tangan terbuka tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Wajah wanita itu memucat. Dia melirik ke arah Andi, seolah meminta dukungan, tapi Andi tetap diam. Tatapannya menghindar dari mata kami berdua. Aku berdiri, mendorong kursi hingga sedikit bergeser. Getaran kecil dari gerakan itu terasa di ujung jariku. Aku menatap wanita itu, ambil langkah mundur. Dan kamu, kini aku menatap Andi, ikut dia keluar dari rumah ini. Sekarang. Andi mendongak, terkejut. Tunggu, sayang, kita bisa bicara di dalam. Jangan begini di depan orang. Di depan orang? Aku menunjuk ke wanita itu. Dia bukan orang, dia adalah bukti dari pengkhianatan kamu. Dia adalah alasan kenapa selama ini aku melihat saldo rekeningku menguap tanpa jejak. Dan kamu pikir aku mau duduk manis mendengarkan omong kosong kamu? Andi mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan. Satu langkah lagi, dan aku panggil satpam untuk mengusir kamu dari halaman ini. Wajahnya tegang. Kamu nggak bisa seenaknya. Oh, aku bisa, potongku. Rumah ini milikku. Perusahaan itu milikku. Semua yang kamu pakai, makan, dan nikmati selama ini, milikku. Dan aku berhak memutus semua itu kapanpun aku mau. Wanita itu mulai bergeser gelisah, mengencangkan gendongan bayinya. Bu, saya cuma mau kepastian. Aku menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi ingin mendengar alasan. Kepastian? Kepastian kamu sudah jelas. Laki-laki itu, aku menunjuk Andi tanpa menatapnya, sekarang milikmu. Bawa dia. Dan semoga kamu siap menanggung semua beban yang selama ini aku pikul. Andi memegang kepalanya, frustrasi. Kamu nggak ngerti? Aku sangat mengerti, kataku tajam. Aku mengerti bahwa kamu mengkhianati aku. Mengkhianati anak kita. Dan mengkhianati kepercayaan yang selama ini aku jaga. Suasana taman semakin berat. Matahari sudah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit berwarna biru gelap dengan semburat merah tipis di horizon. Lampu-lampu taman menyala, tapi sinarnya terasa dingin, bukan hangat. Aku melangkah ke pintu rumah, lalu berhenti sebentar. Pergi, sebelum aku berubah pikiran dan menyeret kalian keluar. Suaraku rendah, tapi tegas. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Aku masuk ke dalam, menutup pintu dengan suara bruk yang menggema di kepalaku. Dari balik tirai, aku melihat mereka berdua berdiri canggung beberapa detik, lalu Andi berjalan ke arah gerbang bersama wanita itu. Langkahnya pelan, tapi tak ada tanda ia akan menoleh ke belakang. Aku berdiri di balik pintu, tanganku gemetar. Perasaanku campur aduk, marah, sakit, lega, dan hampa. Sore yang tadinya penuh tawa kini berganti dengan sunyi yang menusuk. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyinari dokumen-dokumen keuangan yang selama ini coba kuabaikan. Mataku menelusuri setiap angka, setiap bukti transfer.
Nama penerima di rekening tujuan membuat dadaku kembali sesak, nama wanita itu. Puluhan juta setiap bulan, konsisten selama lebih dari setahun. Dan di antara transaksi itu, ada pengeluaran besar, pembangunan rumah di kampung. Semua terjawab. Semua benang kusut yang selama ini kubiarkan tergantung kini membentuk satu gambaran yang jelas. Aku telah membiayai kebahagiaan palsu suamiku bersama wanita lain. Tanganku mengepal. Bukan hanya karena marah, tapi karena aku tahu ini saatnya berhenti jadi korban. Dan langkah pertama adalah memutus semua kekuasaannya atas apa yang kumiliki. Di luar, suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing menemani malam yang baru saja memulai kisah barunya. Aku tidak tahu seperti apa hidupku besok, tapi satu hal pasti, dia tidak akan pernah lagi duduk di kursi taman itu bersamaku. Malam sudah benar-benar turun ketika aku memutuskan untuk menutup semua dokumen di meja kerja. Tapi pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Angka-angka di laporan keuangan masih menari-nari di kepalaku, mengait dengan potongan kata-kata sore tadi, ini anak kita. Suara itu seakan terpatri di dinding pikiranku. Lembut tapi menusuk, membuat dadaku berdenyut sakit. Aku tahu, jika ingin semua jelas, aku harus mendengar pengakuan itu secara langsung, tanpa basa-basi, tanpa penyangkalan. Jam di dinding menunjukkan pukul 20.15 ketika bel rumah berbunyi. Bunyi itu memecah keheningan seperti palu godam yang menghantam kaca. Aku berjalan ke pintu. Dari balik kaca buram, aku bisa melihat bayangan dua orang. Saat kubuka pintu, Andi berdiri di sana bersama wanita itu. Bayi di pelukannya masih terlelap, meski kini dibungkus lebih rapat dengan selimut tipis. Andi, kataku dingin, aku sudah bilang pergi. Dia menghela napas. Tolong, kasih aku kesempatan buat jelasin. Cuma sebentar. Aku menatapnya lama, lalu melirik ke arah wanita itu. Kalau mau jelasin, jelasin di sini. Jangan masuk. Andi mengangguk pelan. Kami berdiri di beranda, lampu di atas kepala menerangi wajah mereka yang penuh ketegangan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Wanita itu menarik napas panjang, lalu bicara, suaranya bergetar tapi jelas. Bu, saya nggak pernah mau nyakitin ibu. Saya ketemu Pak Andi waktu dia kerja proyek di kampung saya. Dia baik sama saya, bantuin keluarga saya yang lagi susah. Dia sering main ke rumah, lama-lama kami dekat. Dia bilang, dia udah nggak bahagia sama ibu. Katanya ibu terlalu sibuk sama perusahaan, nggak punya waktu buat dia. Aku menatap Andi, yang menunduk, menghindari tatapanku. Dan kamu percaya begitu saja? Tanyaku kepada wanita itu. Dia menggigit bibir. Saya percaya karena, dia meyakinkan saya. Dia janji kalau proyek selesai, dia bakal nikahin saya. Dia bilang dia mau bawa saya ke kota, kasih hidup yang lebih baik. Aku merasakan darahku mendidih. Dan selama ini, kiriman uang yang kamu terima, rumah yang dibangunkan untukmu, semuanya kamu kira dari dia. Wanita itu mengangguk pelan. Iya, saya pikir itu dari hasil kerja proyek. Dia nggak pernah bilang uang itu dari ibu. Aku tertawa kecil, tawa yang getir, tanpa rasa bahagia sedikit pun. Jadi kamu tidak tahu? Atau pura-pura tidak mau tahu? Seorang laki-laki yang sudah menikah, mengaku tidak bahagia, lalu memberi janji manis, dan kamu langsung terima? Tidak sekalipun kamu pikir, kalau itu salah. Wajahnya memerah. Saya sayang sama dia. Dan waktu itu saya nggak mikir panjang. Aku menatapnya tajam. Cinta? Itu yang kamu sebut cinta? Cinta yang rela menghancurkan rumah tangga orang? Dan kamu, aku beralih menatap Andi, kamu berani sekali memakai uangku untuk membiayai hidup dengan dia. Uang yang seharusnya untuk anak kita, kamu hamburkan untuk membangun rumah di kampungnya. Andi membuka mulut, suaranya pelan. Aku hilaf, aku nggak tahu gimana caranya berhenti. Semuanya sudah terlanjur. Aku menahan tawa yang hampir keluar. Terlanjur? Kamu mau bilang ini cuma kesalahan kecil yang kebetulan berlangsung lebih dari setahun? Kesalahan yang melibatkan uang puluhan juta setiap bulan? Jangan bodoh, Andi. Ini bukan hilaf. Ini pilihan. Wanita itu menunduk, mengelus kepala bayinya. Bayi itu menggeliat, mengeluarkan suara lirih,
tapi kembali terlelap. Bu, saya cuma mau kepastian. Kalau Bapak nggak mau tanggung jawab, saya akan pulang ke kampung. Tapi saya nggak bisa lagi sendirian. Anak ini butuh nafkah. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam amarah. Kepastian? Kamu ingin kepastian? Baik, kamu akan mendapat kepastian. Laki-laki ini, aku menunjuk Andi, tidak lagi menjadi bagian dari hidupku mulai detik ini. Semua hak dan fasilitas yang dia nikmati akan kutarik. Kalau dia mau tinggal bersamamu, silakan. Tapi kamu harus siap hidup tanpa uangku. Andi terkejut. Kamu nggak serius? Aku menatapnya tajam, membuatnya terdiam. Kamu pikir aku bercanda? Aku sudah diam terlalu lama. Aku biarkan kamu keluar kota, mengira kamu bekerja keras, padahal kamu sedang membangun hidup lain di belakangku. Dan aku, cukup. Andi meraih tanganku, tapi aku menariknya cepat. Jangan sentuh aku. Wanita itu mulai mundur setengah langkah, seperti merasa posisinya semakin tidak aman. Tapi aku tidak peduli. Malam ini, kebenaran sudah keluar. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun memutarbalikkannya. Andi, kataku tegas, bawa barang-barangmu. Pergi sekarang. Ikut dia. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau itu maumu. Itu bukan hanya maumu, sahutku cepat. Itu perintahku. 10 menit kemudian, Andi kembali ke beranda dengan satu tas besar. Dia tidak menatapku, hanya berjalan melewati pintu gerbang menuju wanita itu. Mereka berjalan bersama di bawah cahaya lampu jalan, bayangan mereka memanjang di tanah. Aku berdiri di beranda, memandangi punggungnya menjauh, tanpa niat memanggil atau menghentikan. Di kejauhan, aku mendengar suara bayi menangis. Mungkin karena dingin, mungkin karena lapar. Dan entah kenapa, suara itu seperti penutup dari bab hidupku yang selama ini penuh kepura-puraan. Aku masuk kembali ke rumah, menutup pintu dengan tenang. Di ruang tamu, Arka berdiri di ujung tangga. Matanya bertanya, tapi bibirnya diam. Aku tersenyum tipis padanya, meski hatiku masih berdenyut sakit. Papa harus pergi, Nak. Kita berdua saja mulai sekarang. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat dan memelukku erat. Pelukan itu hangat, lebih hangat dari apapun yang pernah Andi berikan dalam beberapa tahun terakhir. Di luar, suara langkah kaki mereka sudah hilang. Dan di dalam, aku tahu aku baru saja memulai hidup baru. Hidup tanpa dia. Hidup yang akan kubangun kembali dari puing-puing, tapi kali ini, dengan kekuatanku sendiri. Malam itu aku tidur dengan lampu kamar menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena pikiranku terlalu riuh untuk menyerah pada tidur. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajah Andi sore tadi, pucat, gugup, menghindari tatapanku. Lalu wajah wanita itu, dengan bayi di pelukannya, mengucapkan kata-kata yang tak akan pernah bisa kuhapus, ini anak kita. Sekitar pukul 2 dini hari, aku menyerah. Aku bangkit, mengenakan jubah, dan berjalan ke ruang kerja. Lampu meja sudah kupadamkan sebelumnya, tapi aku menyalakannya lagi. Tumpukan dokumen di meja menunggu seperti tumpukan rahasia yang siap dibongkar. Aku duduk, membuka laptop, dan mulai masuk ke akun internet banking. Aku tidak tahu persis apa yang akan kutemukan, tapi instingku mengatakan semua jawaban ada di sini. Tanganku bergerak cepat, membuka riwayat transaksi beberapa tahun terakhir. Layar penuh dengan angka-angka. Transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama Ningsih, nama yang tak pernah kudengar sebelumnya, tapi aku yakin itu nama wanita yang berdiri di taman sore tadi. Jumlahnya tidak kecil, puluhan juta setiap bulan, tanpa keterangan jelas selain keperluan pribadi. Semakin aku menggulir layar, semakin panas dadaku. Ada transfer besar di bulan ketiga tahun lalu, lebih dari 100 juta, ke rekening yang sama. Tak butuh lama untuk menebak, itulah biaya membangun rumah yang wanita itu sebutkan. Aku mencetak semua bukti itu. Lembar demi lembar keluar dari printer, memenuhi meja. Di setiap halaman, namanya tertera jelas, bersama jumlah uang yang cukup untuk membiayai kuliah Arka sampai tamat universitas. Tapi bukan hanya itu. Saat membuka dokumen perusahaan, aku menemukan hal yang lebih busuk.
Andi mengalihkan beberapa kontrak ke pihak ketiga, kontraktor fiktif, yang ternyata mengarah kembali ke rekening pribadinya. Dia memanfaatkan jabatannya di perusahaan untuk menarik dana proyek, lalu mengalirkannya keluar. Hatiku berdebar, tapi bukan karena kaget. Aku justru merasa lega, karena semua ini memberiku senjata. Dia pikir dia bisa mengendalikan uangku? Salah besar. Pagi itu aku tidak membuang waktu. Setelah memastikan Arka berangkat sekolah, aku menghubungi pengacaraku, Pak Darmawan. Suaraku tegas meski semalaman aku hampir tidak tidur. Pak, saya mau semua akses keuangan Andi dihentikan. Semua kartu, semua akun, semua otorisasi di perusahaan, blokir hari ini juga. Di ujung telepon, Pak Darmawan terdiam sejenak. Baik, Bu. Tapi, ini berarti Ibu akan mengambil alih penuh semua operasi perusahaan. Itu memang rencananya, jawabku cepat. Saya juga mau audit menyeluruh. Kita harus tahu persis berapa banyak uang yang dia keluarkan tanpa izin. Baik, saya akan atur tim, kata Pak Darmawan. Aku menutup telepon dan merasakan dorongan energi baru. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kebingungan. Hanya ada satu tujuan, memutus kekuasaan Andi sepenuhnya. Siang itu aku datang ke kantor. Begitu masuk lobi, semua mata menoleh. Mungkin mereka sudah mendengar gosip bahwa aku dan Andi bertengkar hebat, atau mungkin mereka hanya kaget melihatku datang tanpa suami yang biasanya menemaniku. Sekretaris utama, Lilis, berdiri tergesa. Bu, Pak Andi belum datang. Katanya. Aku tahu, potongku. Mulai sekarang, semua keputusan strategis melewati aku langsung. Tidak ada lagi tanda tangan ganda. Dan, siapkan rapat seluruh manajer sore ini. Lilis mengangguk, wajahnya tegang. Aku berjalan masuk ke ruang kerjaku, ruangan yang dulu kubagikan dengan Andi. Kursi di seberang mejaku kosong. Aku duduk, membuka map merah yang kubawa dari rumah. Isinya, semua bukti transfer, bukti aliran dana, dan data kontrak fiktif. Setiap lembar adalah paku di peti mati karirnya. Rapat dimulai pukul 3 sore. Semua manajer hadir. Udara di ruang rapat berat, sebagian karena pendingin ruangan terlalu dingin, sebagian lagi karena semua orang merasakan ada badai yang akan pecah. Aku berdiri di depan layar proyektor. Saya akan langsung ke inti. Mulai hari ini, Andi resmi diberhentikan dari semua jabatan di perusahaan ini. Beberapa orang saling berpandangan. Aku melanjutkan sebelum ada yang berani bertanya. Kami menemukan bukti penyalahgunaan dana, pengalihan kontrak, dan pengeluaran pribadi menggunakan aset perusahaan. Semua data ini sudah dipegang tim hukum. Aku memproyeksikan bukti-bukti di layar. Nama, Erningsih, muncul berulang kali di lembar transaksi, bersama jumlah yang cukup untuk membuat ruangan itu terdiam total. Mulai detik ini, semua akses beliau ke sistem keuangan, dokumen, dan properti perusahaan telah dicabut. Saya akan mengambil alih langsung posisi direktur utama. Pertemuan ini untuk memberitahu bahwa kita akan menjalani audit total dalam 3 bulan ke depan. Seseorang mengangkat tangan. Bu, bagaimana dengan proyek di luar kota yang selama ini beliau tangani? Aku tersenyum tipis. Proyek itu akan saya evaluasi ulang. Jika tidak layak, kita hentikan. Tidak ada lagi proyek fiktif yang menguras uang kita. Suasana rapat berubah, bukan lagi kebingungan, tapi ketertiban. Mereka tahu, aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk memimpin. Sore menjelang malam, aku meninggalkan kantor dengan rasa puas yang belum pernah kurasakan selama ini. Langkahku ringan, meski lelah. Di dalam mobil, aku membuka ponsel, ada pesan dari nomor yang tak kusimpan. Kamu sudah puas menghancurkan hidupku? Kamu pikir aku bisa hidup tanpa semua itu? Aku menatap layar sebentar, lalu mengetik balasan singkat. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Andi. Kamu sendiri yang melakukannya. Aku hanya memutuskan untuk tidak membiayai lagi. Kutekan tombol kirim, lalu kucoret nomornya dari daftar. Malamnya, di rumah, aku duduk di teras sambil memandangi taman. Pohon mangga tua bergoyang pelan. Angin malam tidak lagi membawa hawa dingin seperti kemarin. Malam ini, rasanya lebih seperti hembusan kebebasan. Arka duduk di pangkuanku,
Kepalanya bersandar di dadaku. Mama, Papa nggak pulang lagi ya? aku mengusap rambutnya. Iya, nak. Tapi nggak apa-apa. Kita masih punya rumah ini. Kita masih punya satu sama lain. Dia mengangguk pelan, lalu memelukku erat. Di momen itu, aku tahu, aku sudah memilih dengan benar. Aku tidak hanya mengambil kembali uangku, aku mengambil kembali hidupku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan memegang kendali atas apa yang menjadi milikku. Tidak Andi. Tidak siapapun. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di jendela ruang tamu ketika aku mendengar suara pintu gerbang terbuka. Langkah kaki berat bergema di halaman. Aku tidak perlu menebak siapa itu, aku tahu suara langkah itu terlalu baik. Andi muncul di ambang pintu, tanpa mengetuk. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan bajunya kusut seperti sudah berhari-hari tidak disetrika. Tangannya memegang tas selempang yang tampak penuh. Aku mau bicara, katanya datar, tanpa salam. Aku berdiri di tengah ruangan, menghalangi jalannya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah jelas. Andi menghela napas berat, lalu melangkah mendekat. Kamu sudah ambil semua? Uang, perusahaan, rumah, bahkan anak kita. Kamu mau apa lagi? Aku tertawa pendek, tawa pahit yang lebih terdengar seperti desahan marah. Aku ambil? Salah besar, Andi. Itu semua memang milikku sejak awal. Kamu yang mengira itu milikmu karena terlalu lama hidup dari uangku. Dia mengeraskan rahang. Aku cuma mau minta kesempatan. Aku mau memperbaiki semua ini. Memperbaiki? Suaraku meninggi. Kamu pikir aku bisa melupakan begitu saja? Menghapus fakta bahwa kamu tidur dengan wanita lain saat aku membiayai hidupmu? Mengabaikan kenyataan bahwa uang yang seharusnya untuk masa depan anak kita kamu pakai untuk membangun rumah bagi selingkuhanmu. Andi menunduk, lalu menatapku lagi, kali ini dengan nada memohon. Aku hilaf. Aku nggak tahu gimana caranya berhenti. Semua terlanjur. Aku melangkah maju, jarak kami kini hanya 1 meter. Berhenti menyebut ini hilaf. Hilaf itu kalau terjadi sekali, tanpa direncanakan. Tapi kamu melakukannya terus selama lebih dari setahun. Itu bukan hilaf. Itu adalah pilihan. Pilihan sadar yang kamu ambil setiap hari, setiap kali kamu mengirim uang itu, setiap kali kamu meneleponnya di belakangku. Dia terdiam, menelan ludah. Suara kipas angin di langit-langit terasa begitu nyaring di keheningan itu. Aku minta maaf, suaranya hampir tidak terdengar. Aku menggeleng pelan. Maaf tidak akan membayar kembali semua yang kamu hancurkan. Dan maaf tidak akan mengembalikan rasa percaya yang sudah kamu buang. Dari arah tangga, suara langkah kecil terdengar. Arka muncul, memegang boneka kesayangannya. Papa, katanya lirih. Andi berjongkok, membuka tangan, tapi aku berdiri di antara mereka. Arka, naik ke atas, kataku lembut. Mama lagi bicara sama papa. Anak itu ragu sebentar, lalu mengangguk dan naik lagi, meninggalkan kami berdua. Andi berdiri, matanya mulai merah. Kamu nggak bisa larang aku ketemu anakku. Bisa, jawabku tegas. Sampai kamu belajar menjadi ayah yang layak. Bukan laki-laki yang menghilang ke kampung dengan alasan kerja, padahal membangun hidup lain di belakang istri dan anaknya. Dia mengangkat tangannya, frustrasi. Aku cuma mau dia punya masa depan. Dia? Suaraku meninggi lagi. Kamu bicara tentang anakmu yang di kampung itu? Bagus. Silakan kamu urus dia. Karena mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari hidupku dan Arka. Pergi, Andi. Dia menatapku lama, seolah mencoba memastikan aku serius. Aku menatap balik tanpa berkedip. Akhirnya dia memalingkan wajah. Kalau itu yang kamu mau. Itu yang sudah lama seharusnya terjadi, potongku. Kamu dan wanita itu, kalian cocok. Sama-sama tahu caranya hidup dari orang lain. Dia berjalan ke pintu, lalu berhenti sebentar di ambang. Kamu akan nyesel, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, dingin. Aku sudah nyesel sejak aku menikah denganmu. Dia menatapku sekali lagi, lalu melangkah keluar.
Pintu kututup di belakangnya, suara kuncinya berputar seperti garis akhir yang resmi. Beberapa jam kemudian, telepon rumah berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Bu, ini Ningsih, suara di seberang berkata pelan. Andi ada di sini sekarang. Saya cuma mau bilang, kami akan berusaha sendiri. Nggak usah khawatir lagi soal kami. Aku terdiam sejenak. Bagus, karena mulai sekarang, semua urusan kalian bukan urusanku. Dan kalau dia coba kembali, aku akan pastikan dia tidak punya tempat di sini. Baik, Bu. Maafkan saya, katanya sebelum menutup telepon. Aku duduk kembali di sofa. Rasanya aneh, bukan lega sepenuhnya, tapi juga bukan sakit seperti kemarin. Lebih seperti kekosongan yang memberi ruang untuk hal baru. Malam itu, aku memanggil Pak Darmawan lagi. Pak, pastikan semua dokumen pengalihan saham sudah selesai minggu ini. Aku tidak mau ada celah untuk dia kembali ke perusahaan. Baik, Bu. Semua akan segera saya urus. Dan saya pastikan aset pribadi Ibu aman sepenuhnya, jawabnya. Terima kasih, Pak, kataku sebelum menutup telepon. Aku memandang keluar jendela. Di luar, angin malam bertiup pelan, membuat tirai bergoyang. Di taman, kursi rotan tempat aku dan Andi pernah duduk sore-sore itu kini kosong. Dan aku tahu, kursi itu tidak akan pernah lagi menjadi tempat untuknya. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan untuk Arka. Mama, Papa beneran gak pulang lagi? Tanyanya sambil mengaduk susu. Bener, Nak, jawabku sambil tersenyum tipis. Tapi kita nggak sendirian. Mama ada, dan Mama akan selalu ada untuk kamu. Dia mengangguk, lalu memelukku. Pelukan itu memberiku kekuatan lebih dari apapun. Di dalam hati, aku tahu aku baru saja menutup satu bab besar hidupku. Tapi aku juga tahu, bab berikutnya akan kutulis dengan tanganku sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Mungkin karena beban yang menekan dadaku selama berbulan-bulan sudah terangkat. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan blazer biru tua dengan kemeja putih bersih. Rambutku diikat rapi, wajahku dipulas tipis, cukup untuk memberi kesan tegas tanpa kehilangan kelembutan. Hari ini adalah hari pertama aku resmi mengambil alih PT Arka Jaya, perusahaan yang selama ini aku dirikan, biayai, dan jalankan di belakang layar, sementara Andi bertindak seolah dialah pemilik tunggal. Ketika mobilku berhenti di depan gedung kantor, para karyawan sudah berbaris menyambut. Beberapa wajah terlihat canggung, mereka mungkin masih terbiasa memanggil Andi sebagai Pak Direktur. Tapi di mataku, aku melihat rasa hormat yang tulus, terutama dari mereka yang tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan roda perusahaan ini. Pak Darmawan, manajer senior yang setia sejak awal, menyambutku dengan senyum hangat. Selamat pagi, Bu Direktur. Aku mengangguk. Pagi, Pak Darmawan. Kita mulai rapat jam 9. Semua kepala divisi hadir. Sudah saya pastikan, Bu. Dan, beberapa orang yang dulu dekat dengan Pak Andi sudah mengajukan pengunduran diri, lapornya hati-hati. Bagus, jawabku tanpa ragu. Lebih baik perusahaan bersih dari orang-orang yang hanya tahu menjilat, bukan bekerja. Rapat pagi itu berjalan seperti angin badai. Aku membongkar semua proyek yang Andi jalankan dalam setahun terakhir dan menemukan betapa banyaknya kebocoran dana. Ini apa maksudnya biaya pembangunan rumah pekerja di proyek kampung sampai 350 juta? Tanyaku sambil menunjuk laporan di layar. Kepala divisi proyek, Pak Hendra, gelagapan. Itu, permintaan langsung dari Pak Andi, Bu. Katanya untuk kebutuhan akomodasi tim di lapangan. Aku menatapnya tajam. Tim? Atau satu rumah untuk satu perempuan? Ruangan menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara. Aku menutup laptop. Mulai hari ini, semua pengeluaran harus melewati persetujuan saya langsung. Tidak ada lagi transaksi tunai besar. Dan semua vendor akan diperiksa ulang. Kalau ada yang main belakang, siap-siap dipecat tanpa pesangon. Pak Darmawan tersenyum tipis di sudut meja. Dia tahu, ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran. 2 minggu berlalu, dan perubahan mulai terasa. Alur kerja jadi lebih disiplin, laporan keuangan mulai rapi,
dan proyek-proyek yang sebelumnya macet karena kebocoran misterius, kini bergerak lagi. Suatu siang, aku menerima kabar dari salah satu kenalanku di kampung tempat Andi dulu mengerjakan proyek. Bu, mau dengar kabar suami ibu? Suaranya agak berbisik. Bukan suami lagi, koreksiku. Tapi silakan. Dia tertawa kecil. Oh iya, mantan maksudnya. Dia sekarang tinggal di rumah yang katanya dia bangun buat perempuan itu. Tapi uangnya habis. Nggak ada lagi proyek dari kota, nggak ada pemasukan. Saya dengar, buat makan saja dia mulai ngutang sama warung tetangga. Aku bersandar di kursi, membiarkan kata-kata itu meresap. Dan perempuan itu, katanya mulai sering marah-marah. Karena Andi nggak lagi kasih uang buat belanja. Beberapa orang bilang, dia nyesel mau sama Andi. Senyumku muncul tanpa bisa kutahan. Ada kepuasan aneh di sana, bukan karena aku ingin mereka sengsara, tapi karena karma ternyata bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Malamnya, aku duduk di teras belakang rumah, memandangi taman yang dulu menjadi saksi hancurnya pernikahanku. Arka sudah tidur, dan aku ditemani secangkir teh hangat. Kupikirkan perjalanan beberapa bulan terakhir. Dari perempuan yang dikhianati, kehilangan kepercayaan, sampai menjadi pemimpin penuh kendali atas hidupnya sendiri. Aku tak lagi merasa marah. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa aku tak akan pernah membiarkan orang lain memegang kendali atasku lagi. Keesokan harinya, aku mengumpulkan seluruh staf untuk sebuah pengumuman penting. Mulai tahun depan, kataku di depan mereka, PT Arka Jaya akan memperluas proyek ke 3 provinsi sekaligus. Kita akan menambah cabang, memperbesar tim, dan menggandakan keuntungan. Semua ini hanya mungkin terjadi karena kita bekerja jujur dan disiplin. Dan saya berjanji, keuntungan itu akan kembali ke kalian, bonus, pelatihan, dan fasilitas kerja yang layak. Ruang rapat bergemuruh oleh tepuk tangan. Aku melihat wajah-wajah bersemangat. Itu adalah hal yang selama ini hilang saat Andi memimpin, rasa memiliki terhadap perusahaan. Sore harinya, saat aku keluar dari kantor, Pak Darmawan menghampiri. Bu, saya dengar. Pak Andi coba hubungi beberapa investor lama. Mungkin dia mau bangun usaha baru. Aku tersenyum tipis. Biarkan saja. Investor itu pintar. Mereka tahu siapa otak di balik perusahaan ini sejak awal. Mereka nggak akan taruh uang mereka di tangan pecundang. Pak Darmawan tertawa. Saya rasa benar, Bu. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar lagi dari kampung. Kali ini dari sumber berbeda. Andi sekarang jadi kuli bangunan, Bu. Rumahnya sebagian dijual buat bayar utang. Perempuannya, katanya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Tinggal anaknya saja sama dia. Aku menarik napas panjang. Ada rasa kasihan yang singkat, tapi segera kunyahkan. Dia memanen apa yang dia tanam. Suatu malam, teleponku berdering. Nomor yang kutahu betul, nomor Andi. Aku biarkan berdering beberapa kali sebelum menjawab. Halo? Enem, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku nggak minta kita balikan. Aku cuma, nggak sanggup lagi. Suaranya lelah, pecah-pecah. Aku diam sebentar. Kamu akhirnya merasakannya ya? Hidup tanpa ada yang membiayai. Tanpa kemewahan yang kamu anggap wajar. Dia terisak pelan. Aku salah besar. Semua ini salahku. Kamu benar. Dan satu-satunya hal benar yang kamu katakan malam ini adalah bahwa aku tidak akan pernah kembali, jawabku sebelum menutup telepon. Kali ini, tidak ada rasa sakit. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan. Aku memandang keluar jendela kamar, ke langit malam yang bertabur bintang. Dalam hati, aku tahu babak baru benar-benar sudah dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang pena untuk menulisnya. Matahari pagi menembus tirai kamarku, menandakan awal hari yang berbeda. Sudah hampir setahun sejak kejadian di taman itu, hari ketika hidupku berubah total. Aku duduk di meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin. Ada garis-garis halus di sudut mata, tanda lelah sekaligus tanda kekuatan yang kutempa dari semua badai yang pernah menerjang. Suara ketukan pelan di pintu memecah lamunanku. Mama, kita jadi pergi piknik, kan?
Tanya Arka dengan wajah antusias, membawa ranselnya yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Aku tersenyum. Jadi, dong, tapi kita sarapan dulu. Mama sudah pesan roti kesukaan kamu. Sejak semua ini terjadi, aku berjanji pada diriku sendiri untuk memberi Arka masa kecil yang aman, hangat, dan penuh cinta. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kebohongan di rumah ini. Setelah sarapan, kami berangkat ke taman kota. Aku sengaja memilih hari biasa, saat taman tidak terlalu ramai. Arka berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu, sementara aku duduk di bangku, mengawasinya sambil menyesap kopi dari termos kecil yang kubawa. Ada kedamaian yang dulu sulit kudapatkan. Rasanya seperti aku sudah menemukan ritme hidup yang baru, lebih tenang, tapi juga lebih kuat. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Evi, saya ingin bertemu. Saya mantan rekan kerja Pak Andi. Ada sesuatu yang perlu ibu tahu. Aku mengernyit. Bagian diriku ingin mengabaikannya, aku sudah menutup bab tentang Andi. Tapi rasa penasaran mengalahkan keengganan. Aku membalas singkat. Bertemu di kafe depan taman jam 3. Pukul 3 sore, aku tiba di kafe yang dimaksud. Seorang pria berusia 40-an berdiri dan menyapaku. Saya Damar, Bu. Dulu pernah satu proyek sama Andi, katanya sambil menjabat tanganku. Kami duduk. Damar langsung membuka topik. Bu, saya tahu ibu sudah nggak mau urusan sama dia. Tapi saya pikir ibu harus tahu. Andi dulu berencana menjual sebagian saham perusahaan ibu ke pihak luar, diam-diam. Aku tidak terkejut, lebih tepatnya, aku sudah menduga. Itu dulu, kan? Sekarang semua saham atas nama saya. Iya, Bu. Tapi rencana itu batal bukan karena dia mengurungkan niat, tapi karena pihak luar itu nggak percaya dia sanggup mengelola. Mereka justru ingin kerja sama langsung sama ibu. Dan, kalau ibu mau, mereka siap investasi. Aku menatapnya lekat-lekat. Tawaran ini bukan main-main. Jika kulanjutkan, perusahaan bisa tumbuh jauh lebih cepat. Terima kasih sudah datang, Pak Damar. Saya akan pikirkan. Dan, jangan khawatir. Semua urusan dengan Andi sudah jadi masa lalu. Malamnya, aku merenung di ruang kerja rumah. Tawaran itu adalah peluang besar, tapi juga mengingatkanku pada satu hal, aku tidak akan pernah membiarkan ambisi orang lain menenggelamkanku lagi. Semua keputusan harus murni dari pilihanku. Aku memutuskan untuk menerima kerjasama itu, tapi dengan syarat semua kendali penuh tetap di tanganku. Aku belajar dari masa lalu, kepercayaan itu mahal, dan tidak semua orang layak mendapatkannya. Bulan demi bulan berlalu. Perusahaan berkembang pesat, membuka cabang baru di Surabaya, Makassar, dan Medan. Karyawan bertambah, keuntungan meningkat, dan namaku mulai dikenal di dunia bisnis. Suatu pagi, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan. Tema yang diberikan panitia membuatku tersenyum, bangkit dari pengkhianatan dan membangun kembali. Di panggung, aku bercerita, tanpa menyebut nama, tentang bagaimana sebuah pengkhianatan bisa menghancurkan hidup, tapi juga bisa menjadi titik balik untuk membangun yang lebih besar. Ada satu hal yang saya pelajari, kataku di akhir pidato, bahwa kekuatan terbesar kita bukan pada seberapa keras kita bisa melawan orang lain, tapi pada seberapa cepat kita bisa bangkit dan mengarahkan hidup kita sendiri. Jangan biarkan orang lain memegang kemudi hidup Anda. Pegang sendiri, meski awalnya terasa berat. Tepuk tangan bergemuruh. Dan di antara kerumunan, aku melihat Arka tersenyum bangga. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Andi datang lagi, kali ini tanpa kuminta. Bu, Andi katanya mau merantau ke luar negeri. Katanya mau kerja di kapal. Tapi dia nggak punya cukup biaya, kata seorang kenalan lama lewat telepon. Aku hanya menjawab singkat, itu bukan urusan saya. Dan memang benar. Andi adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Tidak ada lagi rasa benci, hanya ketidakpedulian. Dan anehnya, disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Suatu sore, aku dan Arka duduk di teras rumah, menikmati semilir angin. Dia sedang asyik menggambar, sementara aku membaca buku. Mama, kata Arka tiba-tiba, kalau nanti aku besar, aku mau punya perusahaan kayak Mama.
Tapi aku nggak mau bohongin orang, apalagi yang sayang sama aku. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Itu janji yang bagus, Nak. Ingat, kejujuran itu harta yang nggak bisa dibeli. Dia mengangguk mantap, lalu kembali menggambar. Aku tahu, mungkin dia tidak mengerti sepenuhnya sekarang, tapi suatu hari nanti, dia akan memahami kenapa aku begitu keras menjaga integritas. Malam itu, aku menulis di buku harian, kebiasaan yang kupelajari sejak masa-masa sulit. Hari ini aku sadar, hidup yang baru bukan tentang membangun tembok untuk melindungi diri, tapi membangun pintu-pintu yang hanya kubuka untuk orang-orang yang layak masuk. Aku sudah menutup pintu masa lalu, dan aku tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan tidur dengan hati yang tenang. Kali ini, aku tidak hanya bertahan. Aku menang.